Pemasaran ide atau ide marketing mencakup strategi dan teknik untuk mempromosikan atau menyebarkan suatu gagasan atau konsep, bukan produk atau layanan secara langsung. 5 referensi yang saya ambil yaitu yang pertama prinsip-prinsip pemasaran oleh Rick Porter, yang kedua Fundamental of Marketing oleh William J. Hutton, yang ketiga The Marketing of Ideal and Social Issue oleh Rick Porter dan Gerald Z. Newman dengan Levy, yang keempat Social Marketing Influencing Behavior for Good oleh Philip H. Bakar, yang kelima Building Strong Brand oleh David Acker. Analisis pemasaran ide melibatkan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek kampanye atau strategi pemasaran ide. Ini mencakup yang pertama, analisis tujuan, memahami tujuan dari pemasaran ide, apakah itu perubahan sikap, meningkatkan demand, atau tindakan konkret. Yang kedua, analisis target audience, mengidentifikasi dan memahami audiens target, termasuk karakteristik demografis, fisiografis, dan perilaku mereka terkait ide tersebut. Yang ketiga, analisis pesan, menilai pesan yang disampaikan, memastikan bahwa pesan tersebut jelas, konsisten, dan sesuai dengan nilai dan tujuan ide yang dipromosikan. Yang keempat, analisis media dan saluran komunikasi, mengevaluasi efektivitas saluran komunikasi yang digunakan, apakah itu media sosial, iklan, atau kampanye langsung, untuk memastikan mencapai target audiens. Yang kelima, analisis persaingan, memahami konteks persaingan ide dan bagaimana pesan yang diusung berbeda atau membedakan diri dari ide-ide sejenis. Proses pemasaran ide melibatkan serangkaian langkah-langkah yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah gambaran umum dari proses tersebut. Yang pertama, penetapan tujuan. Tentukan dengan jelas tujuan pemasaran ide, apakah itu perubahan sikap, peningkatan kesadaran, atau tindakan konkret yang diinginkan. Yang kedua, pemahaman target audiens, identifikasi audiens target secara rinci termasuk karakteristik demografis dan perilaku mereka terkait dengan ide yang dipromosikan. Yang ketiga, pesan dan strategi kreatif, kembangkan pesan yang kuat dan relevan serta strategi kreatif untuk menyampaikannya kepada audiens. Pastikan pesan tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan dari ide yang dipromosikan. Yang keempat, pemilihan saluran komunikasi. Tentukan
saluran komunikasi yang efektif untuk mencapai audiens target seperti media sosial, iklan secara langsung, atau kampanye PR. Yang kelima, implementasi kampanye. Jalankan kampanye pemasaran ide sesuai dengan rencana yang telah dibuat, termasuk menjadwalan pesan, pelaksanaan acara, dan penyebaran konten. Contoh kampanye pemasaran ide yaitu pemasaran kesadaran lingkungan. Kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan fokus pada penggunaan produk ramah lingkungan. Promosi pemakaian tas kain sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Pemasaran kesehatan masyarakat. Program kampanye anti rokok untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kesehatan yang terkait dengan kebiasaan merokok, promosi gaya tutup sehat dengan menekankan pentingnya olahraga